Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Jahal dikenang sepanjang masa. Berbeda dengan Nabi, Abu Jahal justru diingat sebagai sosok antagonis dalam sejarah Islam karena membenci Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ia mati secara tragis dalam Perang Badar. Setelah kematiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata berdialog dengan kuburan Abu Jahal. Apa isi percakapan tersebut? Tonton video ini hingga akhir. Abu Jahal, yang bernama asli Amr bin Hisham, dikenal sebagai Abu Jahal atau Bapak Kebodohan, karena merupakan salah satu kaum kafir Quraisy yang paling membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah mudah bagi Abu Jahal untuk merasa tergerak oleh Islam, karena terikat dalam persaingan antara Bani Makhzum dan keturunannya dengan silsilah Bani Hashim, seperti Bani Abdul Manaf dan Bani. Ini membuat hatinya menjadi sangat keras. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, sedangkan Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Perbedaan pandangan dan kepercayaan antar kelompok inilah yang menjadi asal-muasal kebencian Abu Jahal. Ungkapan tersebut pernah dilontarkan Abu Jahal kepada Gira bin Subah, yang dikutip dalam buku Cahaya Abadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kebanggaan Umat Manusia, karya Muhammad Fatullah. Suatu hari, Mughirah dan Abu Jahal menyusuri jalan kota Mekah. Di perjalanan mereka bertemu dengan Rasulullah. Saat itu, Rasulullah mengajak mereka untuk mengikuti jalan Allah. Namun, tiba-tiba Abu Jahal menolak seruan Nabi. Setelah Rasulullah meninggalkan mereka, Abu Jahal lalu menyampaikan keluhannya kepada Mughirah. Demi Tuhan, sebenarnya aku tahu apa yang dia katakan memang benar, tapi ada satu hal yang menghalangiku dari mengimani dia itu. Bahwa dulu bayi berkata, kami memiliki hak al-hijabah. Kami pun menyalut. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak-hak asik, kaya. Kami pun menyahut bayi. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak Anda dua. Kami pun menyahut. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak Ali. Wah, kami pun menyahut. Lalu mereka memberi makanan sebagaimana kami juga memberi makanan. Sampai ketika bahu kami bersentuhan, mereka berkata, dari Nabi, ada seorang Nabi. Kalau itu maka, demi Tuhan, aku tidak akan menyetujuinya. Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Jahal suatu saat berkata, kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdullah. Ketika mereka memberikan makanan, kami pun memberi makanan. Ketika mereka membuat barang dagangan, kami pun membuat barang dagangan. Ketika mereka memberi, kami pun memberi. Sampai ketika bahu kami bersentuhan dan kami seperti kuda pacu, mereka berkata, dari kami, ada seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit. Bagaimana mungkin kami akan mengakui itu? Demi Tuhan, kami tidak akan pernah mau mendengar atau mempercayainya selamanya. Bahkan hingga menjelang ajalnya, Abu Jahal tidak sekalipun tertarik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghembuskan nafas terakhirnya saat Perang Badar. Dalam kitab Ringkasan Sahih Muslim, karya M. Nashiruddin Albani, diceritakan bagaimana Abu Jahal berpulang. Terik mentari Madinah di kampung Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah terasa lebih panas dari biasanya. Giliran perang Muslim melawan Quraisy pun dimulai. Siang itu, kaum Muslim yang berjumlah kecil, dengan hanya beranggotakan 313 personil, harus berhadapan dengan pasukan Quraisy yang hampir 3 kali lipat lebih banyak, 1.000 orang. Meski perang belum pecah, Abdurrahman bin Auf, yang merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhenti di tengah barisan pasukan Muslim. Namun, seorang pria berusia 16 tahun tiba-tiba mendatanginya dan berkata, wahai paman, apakah paman kenal dengan Abu Jahal? Ya, aku kenal, tapi kamu ada keperluan apa dengannya? Saya dengar Abu Jahal selalu memaki Rasulullah selama di Mekah. Demi Allah, yang menguasai diriku, kalau saya melihat Abu Jahal, takkan terpisah sebelum salah satu dari kami mati lebih dulu, tegas pemuda tersebut, yang belakangan diketahui bernama Muaz bin Afra. Abdurrahman, yang mendengar ungkapan berani tersebut, merasa takjub. Belum juga reda kekagumannya pada keberanian pemuda itu, seorang pemuda lain dari Ansor datang lagi menghampirinya. Ternyata, sosok yang baru ini adalah adik Muaz, yakni Muawis bin Afra. Paman, apakah paman tahu siapa itu Abu Jahal? Iya, tahu. Apakah keperluanmu dengannya? Saya dengar Abu Jahal selalu jahat dan bersikap keras kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, saya ingin membunuhnya, jawab Muawis.
yang saat itu masih berumur 15 tahun. Setelah kakak beradik ini mengungkapkan niatnya membunuh Abu Jahal, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dari kejauhan dan berteriak, "Itu Abu Jahal!" Abdurrahman berteriak sembari menunjuk di mana Abu Jahal berada. Saat itu, Abu Jahal sudah menduga bahwa ia akan menjadi sasaran empuk umat muslim, sehingga ia begitu dijaga oleh pasukan kafir Quraisy. Dan tiba-tiba, kakak beradik pemberani tadi melesat seperti anak panah, siap menghantam Abu Jahal. Saat itu, Abu Jahal sudah dilindungi sepenuhnya oleh pasukan bersenjata lengkap. Mu'adh bin Afra menyerang pasukan musyrikin agar bisa menebas Abu Jahal. Seketika, pedangnya menyentuh paha Abu Jahal dengan sayatan yang sangat dalam, tapi nyawa Abu Jahal masih bertahan. Ia belum juga mati. Langkah selanjutnya, sang kakak mengambil alih. Mu'adh bin Afra juga melukai kaki Abu Jahal, yang membuat tubuh Abu Jahal limbuk, hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Darah pun mengalir deras dari kakinya. Saat itulah, Ibnu Mas'ud datang dan mendekati Abu Jahal dengan posisi pedang terhunus. Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal, yang sudah dipenuhi luka-luka. Ibnu Mas'ud berniat untuk memegang leher Abu Jahal. Namun, sebelum dipenggal, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya, seolah-olah ingin mengucapkan kata terakhirnya. Ibnu Mas'ud lalu menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud sudah mengira bahwa Abu Jahal akan bertaubat, menyesali segala perbuatannya selama ini terhadap Rasulullah dan umat muslim. Namun, masa-masa kritis tak juga membuat hatinya luluh. Ia malah mengatakan, "Sampaikan salamku kepada temanmu, Muhammad. Bilang kepadanya, saya musuhnya di dunia dan akhirat. Dia tetap menyombongkan diri, meski ajal telah menjemputnya." Ibnu Mas'ud lalu mengangkat pedangnya, dan berakhirlah episode kehidupan Abu Jahal di dunia. Dalam perang tersebut, ada sekitar 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy yang meregan nyawa dan mati. Setelah semuanya sudah ditimbun tanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kubur mereka. Beliau mengajak semua kafir di kuburan itu untuk berbicara. "Hai Abu Jahal, hai Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah." Seluruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya. "Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian?" Itu benar, para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. "Ya Rasulullah," tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai, demi saat yang jiwaku berada di tangannya? Kalian tidak lebih mendengar pertanyaan dan perkataanku itu melebihi mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cara Rasulullah berbicara dengan mayat dan kuburan. Abu Jahal, sosok yang memusuhi beliau, ternyata tak pernah berbalik sekalipun sampai ajal menjemputnya. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.